Beberapa minggu ini, netizen dihebohkan dengan fenomena gunung berwarna-warni yang tenar dengan sebutan Rainbow Mountain atau Gunung Pelangi. Semula, kabar adanya Gunung Pelangi itu hanya dianggap hoaks belaka. Namun belakangan, fenomena itu makin terungkap setelah berbagai tulisan dan video amatir semarak bertebaran di dunia maya. The Zhangye Danxia Geological National Park adalah sebuah landscape pegunungan yang berada di sebelah tenggara Cina. Tepatnya berada di kota Zhangye, Provinsi Gansu. Area ini memiliki seluas 510 km persegi dan memiliki tebing-tebing lengkung berwarna-warni. Lembahnya terdiri dari lapisan warna merah, biru, hijau zamrud, coklat, dan kuning. Siapapun yang memandangnya pasti takjub. Menariknya, di tempat itu tak ditemukan tumbuhan atau hewan apapun karena kondisi tanahnya yang tandus. Menurut para ilmuwan geologi, warna-warni menakjubkan perbukitan tersebut berasal dari batuan pasir merah dan mineral kurang lebih 24 juta tahun lalu. Formasi ini terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik bumi yang juga membentuk pegunungan Himalaya. Hujan dan angin yang menerpa daerah itu selama jutaan tahun juga ikut andil dalam membentuk ceruk, lembah, dan pola warna Zhangye Danxia. Konon, gunung ini akan menampilkan pola warna yang berbeda-beda tergantung kondisi cuaca. Masya Allah, betapa menakjubkannya ciptaan Allah ini. Maha suci Allah, pencipta yang paling agung. Teramat mudah bagi Allah menciptakan detail alam raya yang indah ini, termasuk jajaran pegunungan elok berwarna-warni di Zhangye tersebut. Cukup mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah ia, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya, keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Al-Quran, Surah Yasin, ayat 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama, rahmat semesta alam. Betapa sayang dan perhatian ya Allah Ta'ala pada kita semua hambanya. Ia tidak hanya menjamin rezeki kita selama hidup di dunia, bahkan Ia pun menghamparkan bumi dengan aneka keindahan di atasnya untuk kita nikmati. Tak ada keraguan tentang firman Allah yang diturunkannya melalui ayat-ayat dalam Al-Quran. Fenomena-fenomena yang ada di dunia ini sejak 1400 tahun yang lalu kini sudah banyak terbukti kebenarannya. Salah satu di antaranya kebenaran Al-Quran itu ialah merincikan tentang Gunung Pelangi. Warna-warni gunung ini akan semakin kontras jika turun hujan pada hari sebelumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dalam Al-Quran ketika memaparkan fenomena alam yang menakjubkan ini. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Al-Quran, Surah Fatir, ayat 27. Subhanallah, Maha Suci Allah atas kesempurnaan ciptaannya. Ia menciptakan alam raya ini begitu indah. Tentu bukan sekedar untuk dapat kita nikmati keindahannya, namun yang lebih penting dari itu semua adalah agar ketakjuban kita melihat fenomena alam tersebut menjadi sarana tafakur memaknai kebesaran Allah yang tercermin dari keindahan alam ciptaannya. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mentafakuri alam semesta ini. Salah satunya dalam firman Allah ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk,
atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Kita yang hidup di bumi ini harusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab telah diberikan daratan yang menghampar luas, lengkap dengan segala isinya untuk kita bertahan hidup dan tinggal dengan nyaman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban adalah ayat dalam surah Ar-Rahman yang ditulis tidak kurang dari 31 kali, berulang-ulang. Ayat ini menjelaskan betapa melimpahnya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, dari nikmat sehat, nikmat iman, sampai nikmat alam semesta. Masihkah kita kufur nikmat? Na'udzubillah min dzalik. Sepanjang sejarah, manusia selalu terpana oleh tinggi dan besarnya gunung. Mereka menganggap gunung adalah tempat suci, bahkan tempat bersemayam Tuhan. Dari Gunung Fuji hingga Gunung Himalaya menjadi tempat yang sakral. Di tanah air, Gunung Merapi, Gunung Bromo sampai Gunung Lawu dikaitkan dengan mistik dan supranatural. Padahal dalam Islam, gunung memiliki fungsi secara ilmiah. Sebab itu selaku muslim, kita pun wajib menempatkan kembali fungsi gunung tersebut sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dalam Al-Quran kita temukan kata gunung sebanyak 49 kali. Di antaranya 22 ayat menyebutkan fungsi gunung sebagai pasak atau tiang panjang. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran Surah An-Naba ayat 6 dan 7. Pasak atau paku besar merupakan benda yang menancap ke dalam. Artinya, kepala pasak yang tampak di luar selalu jauh lebih pendek dibanding panjangnya pasak yang terhujam. Ketika agama-agama primitif selama ribuan tahun hanya takjub pada ketinggian gunung, Al-Quran mementahkan kekaguman sesat mereka itu. Ternyata bukan tingginya, tetapi kedalaman akar gunung yang menghujam sampai 15 kali lipat dari tinggi di atas permukaan bumi. Itulah yang lebih dahsyat. Al-Quran menegaskan bahwa fungsi gunung adalah pasak bumi yang memanjang ke bawah tanah dengan kokoh. Itu adalah sebuah konsep tentang gunung yang sangat mutakhir dan baru dikenal. Para ahli geofisika menemukan bukti bahwa kerak bumi berubah terus dengan teori lempeng tektonik yang menyebabkan asumsi bahwa gunung mempunyai akar yang berperan menghentikan gerakan horizontal litosfer. Teori lempeng tektonik menyebutkan bahwa kulit bumi berupa 12 lempeng litosfer setebal 5-100 km mengapung di atas substratum plastis atau astenosfer yang tebalnya sampai 3.000 km. Lempengan itu bergerak secara horizontal dan saling bertabrakan dari waktu ke waktu dan terlipat ke atas dan ke bawah, melahirkan gunung-gunung. Misalnya, tabrakan lempeng India dan lempeng Eurasia menghasilkan formasi rantai pegunungan Himalaya dan puncak tertingginya Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 km. Diperkirakan Everest terbentuk mulai 45 juta tahun yang lalu. Terbentuknya gunung ditandai dengan akar yang jauh menancap ke dalam bumi. Hal ini menyebabkan melambatnya pergerakan lempeng litosfer. Itulah fungsi gunung. Tanpa gunung, gerakan litosfer akan lebih cepat dan tabrakan antar lempeng akan lebih drastis dan mungkin membahayakan kehidupan. Dengan izin Allah, gunung-gunung menggenggam lempengan-lempengan kerak bumi, memanjang dari atas ke bawah permukaan bumi pada titik-titik pertemuan lempengan-lempengan ini. Dengan cara ini, gunung-gunung tersebut memanjangkan kerak bumi dan mencegahnya dari terombang-ambing di atas lapisan magma atau di antara lempengan-lempengannya. Singkatnya, kita dapat menyamakan gunung dengan paku yang menjadikan lembaran-lembaran kayu tetap menyatu. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh
supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 31. Gunung menjadi paku bagi bumi, sehingga makhluk hidup di atasnya dapat hidup dengan nyaman, sebagaimana firman-Nya. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi tidak goncang bersama kamu. Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 15. Memang, sejak tahun 1620-an, para ilmuwan seperti Francis Bacon mengamati kemungkinan bahwa dahulu benua Amerika, Eropa, dan Afrika pernah menyatu. Diperkirakan sejak sekitar 180 juta tahun lalu, Pangea terbelah menjadi dua bagian, yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini disebut Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia lain di luar India. Benua-benua yang terbentuk setelah terbelahnya Pangea bergerak di permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Kecepatan pergerakan itu 1 cm per tahun di Laut Arktik, 6 cm per tahun di Khatulistiwa, sampai 9 cm per tahun di jalur pegunungan. Dan konsep continental drift atau gerakan mengapung dari benua ini sebenarnya telah terlebih dahulu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 88. Meski gunung berfungsi sebagai pasar, tetapi ia tetap mengikuti pergerakan lempeng benua di atas lapisan magma, seolah awan yang bergerak di atas langit. Begitu maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan gunung ini, dan menjadi pengingat kita untuk selalu bertasbih kepadanya. Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 93. Dalam Al-Quran, gunung memiliki makna tertentu dan juga sebagai tempat beberapa peristiwa penting. Salah satunya gunung sebagai perumpamaan tentang beratnya menerima amanah, seperti tertuang dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab, dan Al-Hasr. Sesungguhnya, kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan. Dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72 hingga 73. Syariah yang dibebankan kepada manusia merupakan amanah. Memang amanah tidak ringan, hingga perumpamaan langit, bumi, dan gunung pun tidak sanggup untuk memikulnya. Namun bagi orang yang mau menunaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan terhadapnya, juga pahala yang besar berupa surga dan ridhonya. Sebaliknya, siapapun yang sengaja melupakan amanah, terlebih mengingkari dan menolaknya, akan ditampakkan azab atasnya. Dalam konteks ayat ini, kata amanah bermakna ketaatan dan berbagi kewajiban yang diwajibkan atas hambanya. Demikian Al-Baghawi dalam tafsirnya. Al-Jazairi menafsirkannya sebagai semua taklif atau kewajiban syar'i yang ada dalam Islam, dan segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik berupa harta, perkataan, kehormatan, maupun perbuatan. Syariah yang dibebankan kepada kita harus dijalankan secara totalitas.
Gunung pun disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran bertasbih bersama Nabi Daud, seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 79 dan surah Syad ayat 18 berikut ini. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 79. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Al-Quran Surah Syad ayat 18. Allah Ta'ala telah mencipta alam semesta, dan kepadanya lah semua unsur-unsur alam semesta ini patuh dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membesarkan nama penciptanya di dalam bahasa yang kita tidak sanggup mengetahuinya. Adalah mukjizat Nabi Daud alaihi salam, sehingga binatang-binatang, burung-burung, jin-jin, dan bahkan gunung-gunung mengikutinya dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 260, gunung pun menjadi sebuah tempat Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana menghidupkan burung yang telah mati. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Gunung pun menjadi tempat di mana Allah Ta'ala memperlihatkan kebesarannya dan menyadarkan Nabi Musa untuk bertaubat, sebagaimana firman Allah, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau.' Tuhan berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku.' Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, 'Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.' Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Banyak di antara kita yang memiliki hobi mendaki gunung, setidaknya senang mengunjungi daerah-daerah wisata yang berada di pegunungan karena panoramanya yang sangat menakjubkan. Namun siapa yang menyangka keindahan panorama pegunungan tersebut akan menjadi salah satu musibah besar bagi manusia. Meletusnya gunung bisa diartikan bencana bagi manusia, dan fakta ini terekam dalam 5 bencana gunung meletus terhebat sepanjang sejarah manusia. Gunung Vesuvius. Gunung berapi aktif ini terletak di Italia Selatan. Sejauh yang diketahui, gunung ini telah meletus sebanyak 30 kali. Dan yang paling dahsyat terjadi pada tahun 78 Masehi. Letusan lava dan abu vulkaniknya diperkirakan menelan korban jiwa hingga 1.000 orang. Gunung Krakatau. Gunung di belahan barat Indonesia ini meletus pada tahun 1883 dengan taksiran kekuatan 13.000 bom atom. Suara ledakan dan gemuruhnya terasa hingga benua Afrika. 36.000 orang diperkirakan tewas seketika.
Dan pasca meletus, Krakatau merosot ke dalam laut. Namun kembali muncul pada tahun 1927 dan mengeluarkan semburan lava. Gunung ini disebut sebagai anak Krakatau. Gunung Tambora yang terletak di Sumbawa ini adalah gunung dengan letusan terparah yang pernah tercatat di dunia. Dengan panas yang menyembur dan melubangi atmosfer, mampu mengubah iklim dunia. Letusan yang terjadi pada tahun 1815 ini membuat gempa berada pada skala 7, yang artinya sangat merusak. Tambora turun beberapa ribu kaki setelah meletus dan meninggalkan kawah besar di puncaknya. Gunung Tera adalah salah satu bencana besar yang mengguncang Mediterania 3.500 tahun yang lalu. Gunung ini diperkirakan meledak 4-5 kali lipat dari ledakan Gunung Krakatau yang menyebabkan punahnya kebudayaan Minoan, sebuah kebudayaan yang memberikan inspirasi dalam budaya Yunani dengan salah satu legendanya The Lost Atlantis. Gunung Pinatubo. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1991, lebih dari 490 letusan yang pernah terjadi pada gunung ini. Dan merupakan letusan terbesar kedua yang terjadi pada abad 20 setelah Krakatau. Lantas bagaimana jadinya jika kelak di hari kiamat Allah Ta'ala meledakkan seluruh gunung yang ada di dunia, sampai-sampai menjadikannya seperti debu yang berterbangan? Innalillah. Sungguh sangat mengerikannya hari itu. Mari membayangkan kedahsyatan letusannya dalam firman Allah ini. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebajikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Quran, Surah Al-Qari'ah, ayat 1-11. Nah pemirsa, demikianlah Hasanah hari ini, menyajikan informasi dan tuntunan beraktivitas sesuai sunnah. Semoga tayangan Hasanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridha Allah, serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7.